Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sabrianti di program Geliat Gerakan Literasi Atira. Tentunya masih di channel kesayangan kita semua, Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Oke nih, sahabat Atira TV dimanapun berada, sekarang sudah awal bulan Desember. Nah, tentu kita harus mengawalinya dengan harapan-harapan yang baru juga ya. Jangan yang loyo-loyo dong. Oke, nah sekarang Gerakan Literasi Atira akan mengangkat satu tema yang mungkin banyak digandrungi oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun juga siswa-siswa Atira di semester akhirnya ini, yaitu di semester 5 dan 6. Nah, mungkin ini bukan lagi hal yang baru bagi mereka. Program Atira yang menjadi salah satu keunggulan yang akan membekali mereka untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. Awal bulan Desember hari ini diawali dengan harapan-harapan yang baru tentunya ya. Oke, begitu pula dengan program Gerakan Literasi Atira yang tidak hanya mencerahkan dengan variasi tema di setiap episodenya, tetapi juga selalu menggerakkan untuk melakukan kebaikan yang bisa kita petik dari setiap inspirasi yang tersampaikan dari program kecintaan kita ini. Oke, sahabat Atira TV dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Atira TV yang tentu saja selalu mencerahkan, menggerakkan. Iya. Nah, sahabat Atira TV dimanapun berada, pada episode kali ini kita akan mengangkat salah satu tema program unggulan di unit SMA, baik SMA Islam Atira Kejau Lalido, Bukit Baruga maupun di wilayah Bone. Nah, tahu nggak sih kira-kira apa tuh yang akan kita angkat kali ini? Nah, kita akan mengangkat tentang sebuah syarat kelulusan. Mungkin kalau syarat kelulusan untuk siswa SMA itu adalah ujian nasional ya. Tapi kali ini bahkan dimulai tahun ini ujian nasional itu bahkan ditiadakan. Tapi ada satu program di SMA Islam Atira yang mengharuskan semua siswa yang akan lulus wajib mengikuti karya ilmiah. Nah, karya ilmiah apa yang akan dibuatnya? Yaitu karya ilmiah yang sederhana saja, tetapi memiliki proses atau tahap-tahap yang bisa mirip dengan ujian skripsi, gitu. Nah, itu adalah salah satu syarat ya, salah satu syarat bagaimana siswa-siswa ini lulus. Itu juga sebagai salah satu bekal untuk siswa ke depannya. Ketika dia di perguruan tinggi nanti, maka dia tidak kaget lagi dengan apa itu skripsi, apa itu tesis, apa itu disertasi malah gitu. Karena sudah mendapatkan kulit luarnya itu, sudah mendapatkan pengetahuan awalnya itu di SMA gitu. Nah, itu sebabnya kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang ujian karya ilmiah rasa skripsi. Nah, rasa skripsi tanda kutip tentunya. Oke, nah kita akan mengulik lebih dalam lagi dengan 3 narasumber cantik yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Olive. Hai Olive. Ya, Hai Bu. Olive ini salah satu alumnus dari SMA Islam Atira wilayah Bone, ya. Nah, sekarang sementara ngerjain skripsi ya? Iya Bu, betul. Lagi Kerjain susun skripsi proposal atau skripsi. dikerjain skripsi? Kerjain skripsi Iya, Bu. dikerjain ya. Oke, ada dari Bukit Baruga juga, ada Farah. Halo Farah. Halo Bu. Iya, baru selesai kan ujiannya? Iya. Bagaimana rasanya? Iya, jadi satu lagi perwakilan dari Kajolalido ada Ratri Haidir Pane. Nah, ini tidak asing lagi di kalangan IPS tahun lalu lulusnya. Iya. Jadi Ratri ini juga ya pernah mengikuti ujian karya tulis ilmiah di sekolah. Atau ini tidak ujian nih ya? Nah, ini yang bahaya nih. Dia menyusup nih. Bisa lulus tapi nggak ikut. Nah, itu bahaya. Karena setiap siswa yang ada di unit SMA yang akan lulus
yang akan mengikuti ujian nasional ataupun mungkin akan masuk ke jenjang perguruan tinggi ya tentunya harus melewati dulu ujian karya ilmiah gitu. Jadi tidak ada yang lolos ya gitu kalau berkaitan dengan karya ilmiah ini. Oke, baik. Nah, kita akan tahu dulu nih bagaimana sih sebenarnya perasaannya ketika mendapatkan atau mengetahui bahwa karya ilmiah ini diwajibkan nih untuk setiap siswa. Apalagi di setiap jenjang pendidikan mungkin kayak Olive nih. Olive kan lulusnya 2017 kan. Nah, sedangkan Ratri lulusnya 2019, beda 2 tahun nih. Sedangkan Farah juga ini belum lulus, masih sementara proses. Artinya kan ini kelihatan bahwa program ini terus-menerus bergulir dari tahun ke tahun gitu. Nah, coba deh Olive ceritakan dulu dikit, mumpung Olive ini senior nih di antara yang lainnya. Kan senior selalu benar ya, selalu di atas. Wah, pasal 1. Ya, pasal 1 itu ya, pasal 2-nya. Iya, oke deh. Olive, silakan diberikan dulu pengalamannya nih, bagaimana sih rasanya mendengar kata karya ilmiah itu harus dilakukan nih untuk setiap siswa. Oke, baik Bu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kalau cerita pengalaman, pertama kali mendengar kabar bahwa ternyata kita itu di Atira wajib untuk menyusun tugas akhir dalam bentuk karya tulis ilmiah itu pada saat saya masih kelas 10. Nah, jadi pada saat itu situasi saya masih baru lulus dari SMP, terus tiba-tiba masuk SMA kelas 10, dikabarin itu, katanya nanti pada saat kelas 12 sebelum lulus, salah satu persyaratannya itu adalah harus menyelesaikan karya tulis ilmiah. Wah, awalnya sih was-was ya Bu, soalnya ini kita baru lulus SMP, dengar salah satu persyaratan kelulusannya itu, wah ini selain urus ujian nasional, persiapan seleksi perguruan tinggi, ada lagi satu tugas tambahan, ternyata ada harus menyelesaikan karya tulis ilmiah. Awalnya sih ada rasa was-was ya tentunya, soalnya wah ini banyak banget tugas akhirnya kalau di Atira, tapi ternyata pada saat menjalani dan juga melihat dari kakak-kakak kelas sebelumnya mereka berhasil ya, akhirnya juga termotivasi, pasti kalau mereka bisa ya why not, kalau misalnya kita nggak bisa gitu. Oke, paling tidak nggak ada dilihat kan senior-seniornya dulu Iya, yang betul. kakak kelasnya pingsan gara-gara karya ilmiah, kan nggak ada kan? Iya, nggak ada. Iya, jadi ya nggak masalah. Selama nggak ada yang pingsan nih berarti ya biasa-biasa aja. Mungkin ketakutan awal ya. Iya, betul. Ketakutan masih PDKT dengan karya ini. Nah, bagaimana dengan Ratri nih? Bagaimana pengalaman pertamanya dengar ketika gurunya menyampaikan karya ilmiah ini harus diselesaikan pada tanggal segini, bulan segini. Bagaimana tuh? Pengalaman saya ketika mendengar bahwa adanya tugas ilmiah ini, tentu adanya ketakutan, deg-degan, karena menurut saya ini bukanlah tugas yang mudah, apalagi ini hal baru yang baru saya dengarkan, yang baru saya tahu, sehingga tentunya awalnya saya berpikir bahwa aduh susah, kayaknya susah ini. Tapi ketika saya melihat kelas saya menyelesaikan tugas ini, semua juga selesai, semua diuji, dan semuanya juga menyelesaikan dengan baik, saya termotivasi juga bahwa kalau kelas saya bisa, kenapa saya tidak bisa. Oke. Berarti jiwa-jiwa perjuangannya ini Ratri ini kayaknya ini ya, daya juangnya ini besar sekali. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa sih? Oke deh. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dua pendapat tadi ada ketakutan ya. Inilah yang dikatakan tak kenal maka Sayang. tak tahu. Ya betul, tak sayang juga. Artinya kan harus dikenali dulu baru kita bisa justifikasi. Nah, kita mau dengar nih dari para yang baru saja merasakan. Nah, ini kan yang baru hangat-hangatnya nih. Siswa yang hangat-hangat merasakan ujian karya ilmiah. Nah, coba deh dijelaskan sedikit Farah tentang bagaimana sih kewajiban karya ilmiah ini harus dilaksanakan dengan baik. Misalnya prosesnya. Prosesnya itu dari mana saja. Kemudian sampai tahap ujian,
apakah semuanya sudah diatur, ada aturan-aturan dari sekolah atau seperti apa? Jadi untuk prosesnya sendiri Bu, itu dibagi 2 tahap. Jadi untuk tahap pertama itu untuk pembuatan bab 1 hingga bab 3, tapi sebelumnya itu kita ikut workshop dulu. Nah, workshopnya ini diwajibkan untuk semua siswa kelas 12 untuk dalam pembuatan KTI ini. Nah, setelah itu, setelah bab 1, bab 3 diberikan kepada pembimbing dan pembimbing meng-ACC bab 1 dan bab 3-nya, baru boleh lanjut ke bab 4 dan bab 5, tetapi mengikuti workshop kedua lagi. Oh gitu. Nah, sudah itu baru untuk dilihat secara keseluruhannya oleh pembimbing. Jika pembimbing meng-ACC-kan lagi, baru diberikan kepada wali kelas, lalu diberikan kepada penguji yang akan menguji nanti. Oke, baik. Jadi semua tetap ya ada dukungan dari guru, tidak dilepas begitu saja. Nggak sama kalau mungkin kita skripsi ya kita sendiri bertanya sama teman, kalau sama dosen ya mungkin agak sungkan. Tapi ini kalau di sekolah ya tetap dibimbing ya namanya juga belajar, masih proses belajar gitu. Oke, jadi ada workshop ya yang dibekali dari awal, tidak serta-merta untuk menulis karya ilmiah atau saja. Mungkin di Bone dan di Kajolalido juga seperti itu ya dibekalinya. Apakah workshop atau semacam seminar atau bagaimana nih dia modelnya? Ratri dulu. Kalinya awalnya cuma seminar, terus kita mengajukan judul, terus di-ACC sama pembimbing, terus kita garap sendiri. Seperti itu kalau di Kajolalido. Oke, tetapi ya ada seminar atau workshop semacamnya yang berkaitan dengan karya ilmiah. Begitu juga di Bone ya, Olive? Iya, betul Bu. Jadi kita juga di awal dibekali dulu dari workshop-workshop tentang kepenulisan karya ilmiah dulu. Iya. Oke, artinya kan setelah workshop itu mungkin workshop langsung latihan menulis mungkin ya, latar belakang, kemudian penentuan judul. Nah, penentuan judul ini apakah Olive ini merasakan ada perbedaan atau sama sih sistemnya ketika kita mengajukan judul skripsi dengan judul karya ilmiah di sekolah? Ya, jadi kalau cerita tentang pengalaman yang dulu dan sekarang, dulu di Atira dan sekarang pada saat kuliah, itu tiba-tiba flashback, kayak seperti flashback begitu masa-masa pas dulu di Atira. Ya, jadi sistemnya itu di awal sama. Jadi pada saat kita sudah ada pada saat di Atira dulu nih ya, pada saat di Atira kita itu awalnya dibagi gitu, ada pengumuman tentang SK pembimbingnya untuk KTI ini siapa gitu, untuk tiap orang siapa. Nah setelah itu, setelah tahu pembimbingnya, kita konsultasi lah sama pembimbing tentang judul dan lain-lain. Kita ajukan beberapa judul kepada pembimbing. Nah, lalu kemudian ada beberapa yang akhirnya disetujui di ACC begitu sama pembimbing untuk diajukan menjadi karya tulis ilmiah. Nah, ternyata pada saat sekarang, pada saat kuliah, ini juga masih hal yang sama terjadi. Pada saat saya kemarin mau susun skripsi itu tetap sama dengan sistem yang ternyata sudah disiapkan memang dari Atira dulu, kita dipersiapkan jauh-jauh hari, ya kita tetap dengan ada SK pembimbing. Pada saat kuliah sudah ada SK pembimbing, lalu kemudian ya kita setor judul ke pembimbing dan kemudian pembimbing menyetujui judul skripsi yang akan diajukan nantinya, seperti itu. Jadi metode dan modelnya di awal itu mirip-mirip lah, cuma ada tantangan yang sedikit berbeda mungkin ya kalau mahasiswa. Ya, oke. Nah, berarti sama ya, dasarnya sama. Iya, alur-alurnya sama ya. Mungkin itu yang diwadahi oleh sekolah supaya kita lebih mengenal bagaimana sih alur-alur yang dilakukan di perguruan tinggi. Mungkin itu poinnya mungkin ya. Iya. Jadi Ratu juga mungkin belum merasakan skripsi tapi akan menuju ke sana. Sedangkan kalau Farah baru saja merasakan karya ilmiah itu bagaimana. Jadi merupakan juga hal baru ya yang akan diangkat. Oke. Nah, sebenarnya kalau menulis karya ilmiah ini kan salah satu hal yang baru untuk ketiga wanita cantik ini kan baru.
Nah, ketika mendapatkan informasi itu mungkin di kelas 11 atau di kelas 10, kemudian menjalankannya atau proses menuliskannya itu sebenarnya dari tahap menulis sampai ujian itu tantangannya itu seperti apa tuh? Apakah ada yang sampai nangis, mungkin tidak tahu mau tulis apa, metode penelitian ini apa, kuantitatif itu apa, kualitatif mungkin masih bingung sekali. Nah, kira-kira ada tidak yang merasakan seperti itu, atau mungkin ada tantangan lain yang kalian rasakan? Oke, mungkin dari Farah dulu nih yang masih hangat. Um, ya mungkin ku sempat nangis pada saat kerja KTI. Iya. Terus. Karena pada saat itu juga ada urusan organisasi, kebetulan saya sekretaris OSIS dari SMA Islam Baruga. Jadi sementara buat LPJ juga terus digabung dengan pembuatan KTI. Jadi mungkin setiap hari, setiap malam buka 2 file untuk kerja. Iya, betul. Jadi mungkin agak sempat nangis, sempat drop dalam pengerjaan KTI ini, tapi mungkin ada teman saya yang membantu untuk memberikan semangat dalam pembuatan KTI ini dan juga pembimbing saya. Oke. Kirain nangis sama-sama. Ada teman saya nangis, oh bukan ya. Teman untuk support. Oke, jadi nangis itu salah satu ya, mungkin itu adalah rahasia siswa yang mungkin banyak yang menangis di belakang saya, tapi guru-gurunya tidak tahu. Ya, oke. Nah, tapi kira-kira Ratri mungkin pernah merasakan itu, hal yang serupa dengan Farah, sampai nangis atau mungkin sampai cakar-cakar tembok atau bagaimana, depresi atau bagaimana, tidak kan? Saya itu sendiri juga itu Bu sama dengan Farah tadi. Waktu dalam membagi waktu kebetulan juga saya dulu sekretaris MPK, jadi dalam mengerjakan tugas saya harus membagi diri untuk mengerjakan tanggung jawab saya sebagai sekretaris dan untuk mengerjakan tanggung jawab saya menyelesaikan tugas ini. Tetapi kalau ditanya pernah menangis atau enggak, menurut saya proses mengerjakan KIR ini menyenangkan karena saya lebih sering mengerjakan KIR ini di luar bersama teman-teman saya, sehingga terkadang jika kita pusing atau bingung biasanya tidak terasa begitu. Oke. Iya, karena 20% pengerjaan, 80% gosip, ya kan? Iya betul, sebenarnya begitu kan. Terkadang sudah keluar dan dikerjakan pulang. Ya begitu. Ya, itu kan proses, tapi kan ujung-ujungnya jadi tunjit. Iya, oke. Oke, jadi mungkin manajemen waktu ya yang lebih ini. Apalagi kalian berdua adalah anggota OSIS yang jam terbangnya lumayan tinggi. Kemudian dihadapkan dengan pelajaran, kemudian dihadapkan lagi dengan ujian karya ilmiah ini. Oke, mungkin itu ya. Tapi memang kalau kita belajar manajemen waktu dari awal mungkin memang bertabrakan, perang batin biasa mungkin ada, tapi akhirnya kadang sudah menjalani itu lega, dan mungkin ketika berada di posisi Olive sekarang mungkin ya sudah merasakan, oh ternyata batu-batu kerikil mungkin ya yang kita anggap dulu yang mungkin menyikat, ternyata sekarang waktunya kita menyadari bahwa ternyata sangat bermanfaat. Mungkin begitu ya Olive? Iya Bu, betul sekali. Jadi pengalaman ya mungkin yang dianggap sulit itu pada saat penyusunan KTI, penyusunan KIR pada saat SMA kemarin, itu menjadi banyak pengalaman dan pelajaran pada saat kuliah. Oke. Tapi kan ini mungkin agak lebih mudah juga kalau misalnya kita berpengalaman untuk ikut lomba karya ilmiah, atau mungkin juga masuk salah satu anggota ekskul KIR. Kan di setiap unit itu kan ada ekskul KIR-nya kan. Nah, apakah Farah, Olive, dan Ratri ini salah satu anggota ekskul KIR atau tidak sama sekali? Oke, Farah dulu lah. Sama sekali. Dan tidak. Oke, Olive bagaimana? Kalau saya kemarin bukan Bu, saya enggak masuk juga anggota KIR. Oh, bukan juga. Oke, Ratri bagaimana? Bukan juga. Oke.
Jadi sepertinya memang ini hal baru ya untuk yang agak tabu dengan karya ilmiah kemudian dibuat dan akhirnya bertarunglah di situ antara apa keterpaksaan ya, dipaksa tapi ya ujung-ujungnya juga akhirnya jadi terbiasa juga dengan proses-proses itu. Oke. Nah, lanjut nih. Kalau Olive sekarang skripsi apa nih yang lagi digarap? Apakah ada kaitannya dengan judul waktu karya ilmiah di SMA atau bagaimana? Ya, jadi kalau bicara tentang skripsi sekarang, kalau kaitannya dengan SMA mungkin yang mirip, ya ada mirip-miripnya Bu, ada kaitannya malahan. Saya pada saat penyusunan proposal kemarin bahkan sempat membuka kembali file KTI pada saat SMA. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau cerita sedikit tentang penelitian saya saat ini, sekarang saya itu ambil penelitian yang fokusnya tentang di perbankan syariah seperti itu. Nah, terus pada saat SMA saya itu fokus penelitiannya tentang produk perbankan untuk pelajar. Jadi ya ada mirip-miripnya seperti itu. Variabelnya aja ya yang Iya betul, betul Bu. Bahkan untuk metode penelitiannya kemarin itu saya terinspirasi dari kemarin pada saat SMA. Jadi ini pada saat penyusunan proposal saya tulis metode penelitiannya kemarin, itu saya tiba-tiba terbayang-bayang kemarin kenangan pada saat SMA, pada saat mengumpulkan penelitian dengan metode yang sama, yang mirip, bukan sama sih, mirip dengan pada saat sekarang saya lakukan ini, seperti itu. Oke. Jadi itu ya, mungkin juga Ratri akan merasakan itu ketika akan nyusun skripsi, judul dari mana ya. Coba deh buka file karya ilmiah ini gitu. Jadi mungkin Olive sudah mulai banyak merasakan ya tentang manfaat menulis karya ilmiah ini sejak SMA. Nah, sedangkan Ratri mungkin apa nih impact yang didapatkan ketika kan sudah semester 1 nih, mungkin sementara proses kuliah yang lebih banyak, kemudian SKS-nya juga mungkin agak banyak sekarang. Nah, apa kira-kira manfaat yang sudah bisa dipetik lah dari karya ilmiah ini? Kalau impact yang saya dapatkan sendiri, pada saat saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu makalah. Jadi, pengalaman saya ketika mengerjakan kerja ini sangatlah bermanfaat ketika saya mendapatkan tugas membuat makalah. Jadi saya tidak merasa susah Bu pada saat mengerjakan makalah karena saya sudah saya lalu. Iya. Iya. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita mau nulis makalah nih, ya, apakah kan waktu kuliah dulu, waktu sekolah dulu karya ilmiahnya kan tentu ketika menuliskan kan sudah dipelajari juga tentang teknik menulis, tentang margin 3344, mungkin kalian bukan lagi hal yang asing kan. Para mungkin juga baru mengerti sekarang. Oh, ternyata harus nggak ya rata kiri kanan, spasinya harus 1,5 misalnya. Ada gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh ya. Gaya selingkung itu gaya penulisan di setiap instansi kan berbeda-beda. Tapi mungkin ada juga hal yang ada gaya yang sama, misalnya mungkin 1,5 spasinya gitu kan. Nah, itu apakah itu didapatkan dari mana? Apakah ketika Ratri menyusun makalah atau itu sudah dipelajari atau didapatkan saat karya ilmiah ini, menyusun karya ilmiah di SMA ini? Pada saat menyusun karya ilmiah Bu, saya baru tahu mengatur halaman kan. Kalau di Microsoft Word itu mengatur halaman tidak langsung bisa satu dua. Ikut betul. Pada saat saya mengerjakan karya ilmiah, saya belajar tentang menyusun halaman, mengatur margin, itu space. Jadi saya belajar tentang Microsoft juga dari menyusun karya ilmiah. Oke. Apakah begitu juga dengan Olive? Iya Bu, jadi kemarin pada saat menyusun KTI itu yang paling saya ingat
ilmu yang kayak baru banget gitu. Yang saya tahu itu adalah menyusun itu table of content. Jadi menyusun daftar isi yang otomatis itu kan, itu kayak Betul. semacam hal baru. Wah, ternyata Jadi kan secanggih ini ya Microsoft Word kayak gitu. udah titik lagi kan Soalnya yang kan kayak titik terus halamannya. Ya, Ternyata pada saat KTI itu ya belajar berbagi dari teman-teman. Oh, ternyata ada caranya yang bisa otomatis begitu. Jadi pada saat kuliah ya ini juga yang menjadi kebanggaan saya gitu. Pada saat teman-teman saya belum tahu, ya saya berbagi ke mereka. Jadi banyaklah pengalaman dan pelajaran dari penyusunan KTI ini. Iya, betul ya. Jadi bukan hanya sebenarnya bagaimana ide kita yang kita tuangkan dalam karya ilmiah ternyata, tapi juga bagaimana kita mampu mengoperasikan Microsoft itu. Bukan hanya Microsoft Word saja, tapi PowerPoint pun juga. Jadi itulah yang menjadi kelebihan ketika kita bisa mempelajari ini. Jadi ya tidak ada ilmu yang sia-sia kan, tidak ada ilmu yang sia-sia. Itu ilmu yang sia-sia mungkin kalau kita tidak memanfaatkan ilmu itu, gitu. Jadi semua akan bermanfaat pada waktunya. Ya. Oke deh. Nah, kemudian tentang ini kan adalah tuntutan ya, tuntutan untuk menuliskan. Nah, kira-kira bagaimana sih harapan kalian untuk kedepannya tentang program karya ilmiah ini di sekolah Atira? Apakah harus diteruskan atau mungkin ada variasi-variasi baru atau ide baru dari alumni-alumni atau mungkin dari para sendiri yang baru-baru aja merasakan, oh ini mungkin pengujinya kurang nih, harusnya ada 5 misalnya, atau bagaimana? Apakah ada ini, ada terobosan baru? Oke, mulai dari yang junior lagi ya, seniornya ngalah dulu. Oke, Farah. Menurutku Ibu harus ada sih ini program pembuatan karya tulis ilmiah harus tetap diadakan karena ini sangat bermanfaat untuk di masa kuliah nanti, terutama nanti pada saat pembuatan laporan untuk tugas-tugas di sekolah jadi lebih mudah. Untuk penambahan sih Bu, untuk pengujinya mungkin bisa ditambah lagi karena penguji dari yang kemarin itu penguji dari dalam sekolah, jadi yang diuji itu masih merasa biasa-biasa saja untuk diuji dari para pimpinan-pimpinan sekolah. Menantang ini, menantang. Oke, Ya. ya. Oke. Oke, kalau dari Rafli apa? dari saya sendiri Bu, tetap penyusunan karya ini harus tetap ada karena betul-betul sangat bermanfaat. Dulu waktu selalu diberitahu bahwa nantinya ini bermanfaat, saya tuh belum kayak mungkin karena belum saya rasa jadi belum. Ya, betul. Pada saat saya kuliah langsung berpikir, oh pikir kemarin ini banyak sekali manfaatnya, sehingga program ini harus tetap dipertahankan. Untuk terobosan baru mungkin sama dengan adik Farah, mungkin pengujinya bagusnya dari luar supaya lebih menantang sedikit adik-adik, seperti itu. Oke. Kalau yang lebih senior nih, Olive. Ya, oke. Jadi kalau dari saya sih ya tentunya sama lah ya, mungkin sama adik-adik sebelumnya. Ya, jadi untuk program ini saya sangat berharap untuk terus diterapkan di Atira karena ya betul-betul banyak sekali impact, ada banyak sekali dampak positif yang saya dapatkan selama menyusun karya tulis ilmiah ini dan khususnya pada saat lanjut di perguruan tinggi. Jadi pada saat lanjut ini betul-betul mulai dari semester 1 bahkan sampai sekarang di semester 7 saya menyusun proposal skripsi itu dampaknya itu sangat banyak begitu. Jadi juga selain itu pada saat SMA saya baru kenal dengan namanya KTI. Nah, terus pada saat kuliah itu banyak lomba-lomba KTI tingkat mahasiswa. Ya, dan alhamdulillah dari situ saya belajar banyak. Saya sudah ada bekal pengalaman dari SMA Atira. Nah, pada saat kuliah semuanya bisa diaplikasikan dengan baik-baik di dalam kelas sampai di event-event tertentu seperti itu. Nah, terus kalau untuk terobosan baru yang saya harapkan sih mungkin
nanti pada saat sidangnya itu, pada saat sidang bersama ujiannya ya, ujian proposal ataupun ujian KTI-nya itu mungkin lebih baik dan lebih menantang kalau misalnya teman-teman yang nanti diuji itu bisa dilihat begitu dengan forum-forum yang lebih terbuka. Jadi bukan cuma siswanya saja dan penguji yang bisa saling komunikasi, tapi ada bisa dilihat dari siswa lain. Jadi siswa-siswa lain mungkin bahkan yang masih kelas 10, kelas 11 punya gambaran, oh seperti ini nanti pada saat ujian dan lain-lain seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Semua sudah bisa nih jadi menjadi coach untuk menulis karya ilmiah. Yang penting jangan jadi itu istilahnya yang bikin karya ilmiahnya orang. Apalagi itu namanya dia itu semacam orang yang dibayar untuk membuat karya ilmiah. Nah itu biasa ada. Calo biasa itu ada tuh. Iya betul. Itu bahaya. Skripsi juga banyak, Bu. Banyak kan. Biasa ada yang bikin skripsi. Nah itu yang bahaya. Nah iya, jadi ada beberapa terobosan memang yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Contohnya tadi mungkin ketika ada satu peserta atau mungkin siswa yang akan mempresentasikan, itu memang ditonton untuk semua angkatan. Itu untuk apa? Untuk supaya adik-adiknya lihat bagaimana, oh mungkin nanti saya akan merasakan seperti itu. Jadi kalau di tahunnya Ratri itu juga mungkin ya pernah rasakan ya Ratri, 3 orang yang presentasi perdana, yang paling pertama ikut ujian itu yang presentasi, kemudian teman-temannya semua lihat. Jadi teman-temannya yang belum selesai itu dia pasti mati meja, saya belum selesai gitu ya kan Ratri. Ratri merasakan itu. Jadi di situ mulai membuncah perasaannya untuk menyelesaikan juga gitu. Yang kedua, adik kelasnya juga akan melihat, oh ini akan saya lalui nantinya, bagaimana kalau saya gerak memang dari awal. Nah itu gitu. Kemudian baru-baru aja ini kemarin karena pandemi ya, jadi ujiannya itu melalui Zoom. Itu pengujinya bahkan dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan yang notabene itu adalah salah satu kepala bidang bagian SMA. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan bukan lagi orang yang biasa-biasa saja, ternyata profesor pun ikut menguji. Dan itu diapresiasi luar biasa dengan kehadiran penguji tersebut. Jadi mungkin guru-guru juga jelas ada ya, dari internal ada dan eksternal ada, jadi saling melengkapi gitu. Jadi mungkin harapannya akan lebih bagus lagi. Kalau bisa sih yang menguji tahun depan ya mungkin Nadiem Makarim ya. Kalau bisa. Ya, itu harapan sih, tapi ya paling tidak kan siapapun pengujinya, kalau memang kita sudah mantap dengan karya ilmiah kita, kita bisa mempertahankan atau pertanyaan apapun yang menyerang kita itu bisa kita jawab dengan baik. Oke, jadi nah terakhir nih, pesan untuk adik-adik kelas yang akan dan sementara menyusun karya ilmiah. Apa nih untuk Olive nih, apa kira-kira pesan dan amanatnya untuk adik-adiknya yang akan sementara menggeluti karya ilmiah ini? Mungkin temannya Farah kan belum banyak nih yang selesai atau mungkin sementara proses. Apa nih wejangan-wejangannya? Ya, jadi untuk adik-adik yang sekarang sementara menyusun KTI-nya, ataupun mungkin adik-adik yang masih kelas 10, kelas 11 yang nantinya akan mendapatkan tugas akhir ini untuk menyusun KTI. Pesan saya itu teman-teman harus tetap semangat untuk menyelesaikan ini, dan pertama-tama teman-teman harus meniatkan niat untuk menulis KTI ini, karya ilmiah ini, itu niatkan sepenuh hati, ikhlas karena Allah. Jadi insya Allah kalau misalnya di awal teman-teman sudah niat menulis KTI ini dengan niat yang baik, insya Allah ya ini kan akan
bisa menjadi salah satu amal jariahnya teman-teman. Nanti misalnya karya tulisnya itu bakal dipakai untuk adik kelasnya ataupun pihak-pihak tertentu nantinya. Menjadi referensi Insya Allah ya akan menjadi referensi dan akan menjadi amal jariah untuk teman-teman. Jadi di awal selalu niatkan, perkuat niatnya adik-adik bahwa KTI ini, penulisan karya tulis ilmiahnya ini bukan sekedar untuk tugas akhir, tetapi ada hal lebih di mana teman-teman bisa bakal menjadi amal jariahnya teman-teman dan akan bermanfaat insya Allah bukan hanya untuk sekedar di lingkungan sekolah, bahkan hingga untuk masyarakat. Sehingga ini mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri untuk adik-adik dalam penyusunan karya tulis ilmiahnya. Karena jika niat di awal sudah kuat, insya Allah dalam proses penyusunannya ini akan lebih dimudahkan, seperti itu. Oke, Masya Allah. Misinya ya, ada misi lain selain menyelesaikan ya. Misinya itu ya bagaimana kita bisa beramal jariah lewat karya ilmiah kita. Oke. Ratri, gimana nih? Kalau untuk dari saya, pasti untuk adik-adik tetap semangat juga untuk yang akan menyusun ini, karena percayalah Bapak, CIR ini begitu banyak manfaatnya. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang ingin merasakan seperti kita. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan sama Atira untuk menyusun CIR ini, sehingga untuk pesan untuk adik-adik tetap semangat, bersyukur, terus itu juga niat di awal, niatkan yang baik, karena apapun yang diniatkan dengan baik pasti akan berbuah hasil yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, wanita-wanita cantik ini. Oke, Farah nih, yang baru saja menyelesaikan, kemudian mau memberikan wejangan untuk temannya yang masih sementara menyusun, atau mungkin yang masih bab 1 mungkin ya, bagaimana caranya kita motivasi teman kita untuk bisa segera menyelesaikan, dan untuk adik kelasnya yang akan menyusul nih. Oke, silakan. Mungkin pesan-pesan untuk teman saya, kan sekarang lagi revisi Bu, sementara revisi untuk KTI-nya kebetulan. Jadi mungkin tetap semangat untuk dalam pembuatan revisi KTI-nya, karena pelajaran itu bukan hanya dari guru, kita juga belajar dari hal-hal yang kita coba, kita dapat pelajaran dari hal-hal tersebut. Terus untuk adik-adik kelas yang sekarang, mungkin udah ada gambaran untuk pembuatan KTI-nya, supaya di kelas 12 nanti lebih mantap untuk mengikuti ujian KTI ini. Oke deh, mantap sekali ya semua wejangannya. Semoga semua sahabat Atira TV yang akan memulai menulis karya ilmiah sebagai salah satu kewajiban atau salah satu hal yang patut untuk dilaksanakan, yaitu karya ilmiah, bisa termotivasi dengan adanya wejangan-wejangan tadi ya. Masya Allah. Oke, baik. Sahabat Atira TV dimanapun berada, menarik sekali bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk sahabat Atira TV yang sebentar lagi akan berkecimpung dan berjibaku dengan karya ilmiah ini. Oke, ya sahabat Atira TV dimanapun berada, Sekolah Islam Atira tentu saja punya banyak program unggulan yang mampu mewadahi peserta didik untuk lebih unggul. Salah satunya dengan penyusunan karya ilmiah ini sebagai sarana untuk melatih kemampuan mengasah berpikir kritis dengan melakukan berbagai penelitian, melatih kreativitas, menyusun slide yang menarik, cakap berkomunikasi dalam forum formal, serta keren saat mempresentasikan hasil karya. Sungguh ya, miniatur sebuah prosesi ujian skripsi, bukan? Ya. Oke, saya Sabrianti, para narasumber dan kru Geliat Atira TV mohon undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.